Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Diberikan waktu sejenak untuk jemaat mengambil saat teduh bersama-sama. Amin. Panggilan beribadah. Sukacita kembali menyapa kita. Walau di rumah, jangan sampai berkurang sukacita tersebut. Persekutuan tetap terjadi sebab walaupun jauh di mata, namun saudara tetap di hati kita masing-masing. Bersama dengan anggota keluarga, mari merasakan lawatan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Selama ini Roh Kudus Tuhan memampukan kita dengan berbagai karunia dan talenta. Tuhan yang naik ke surga tidak pernah membiarkan kita sendirian. Selalu ada berkat yang disediakannya. Mari bersyukur. Mari merasakan berkat-berkat-Nya. Mari kita menyanyikan nyanyian jemaat diambil dari NKB 104 ayat 1 dan 2. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara, ibadah Hari Raya Pentakosta ini merupakan ibadah mengenang urapan Roh Kudus Tuhan kepada para murid-murid-Nya. Dilaksanakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Tema ibadah minggu ini adalah Roh Kudus kuberikan padamu. Bertujuan agar umat dalam menghayati hari raya peringatan turunnya Roh Kudus yang membawa perubahan dalam kehidupan para murid merupakan kerinduan umat juga, sehingga terus mencari karunia-karunia yang diberikannya untuk dipakai sarana kemuliaannya. Marilah jemaat kita menyanyikan NKB 104 ayat 3 dan 4, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruh
Jemaat, sekarang tiba waktunya kita akan mengakui dosa kita. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu, Engkau melimpahkan karunia. Namun dalam kehidupan kami, karunia-Mu sia-sia. Arah kesenangan masih tetap untuk diri kami sendiri. Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami. Namun berkat-berkat itu masih tersumbat, mata tertutup, telinga tertutup. Kami bagai melihat kaca, semua diri kami, hanya ada aku dan diriku sendiri. Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu, Engkau hadir dan ada. Namun dalam kehidupan kami memilih memisah. Ada kami, ada kalian, dan kalian bukan kami. Kami memecah bukan menyatukan. Kami dalam kotak-kotak tertutup agar tidak terbagi. Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memberi kehidupan. Setiap tarikan nafas adalah anugerah dan sepatutnya kami bersyukur. Setiap mentari pagi menyapa adalah anugerah. Setiap cahaya, setiap petang malam, setiap tetesan air, setiap hembusan angin, semua karunia. Engkau terus menyediakan dan tak akan mengering. Kami menerima namun tidak selalu berbagi. Ampunilah Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Pengampunan-Mu mengubah kami menjadi semakin sempurna. Tuhan, tolonglah, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyian umat, Kidung Jemaat 157 ayat 1 dan 2. Karena kemurahan Tuhan, maka Dia menyatakan berita anugerah pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Dan kali ini saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan
bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan marilah kita saling mengucapkan salam damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dan hari ini adalah hari raya. Kita telah memasuki hari raya Pentakosta. Hari yang luar biasa, sebab biasanya seusai ibadah Pentakosta, kalau Bapak Ibu ingat tahun-tahun lalu ada lelang panen hasil bumi dan panen persembahan dari jerih lelah kita, pekerjaan kita, lalu kita berikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur. Dan dengan tetap
di rumah, pesan firman Tuhan apa yang akan kita dengarkan bersama-sama. Dan kita awali dengan berdoa. Mari. Saatnya kami mengarahkan diri pada firman-Mu. Berkati apa yang kami baca, kami dengar, sempurnakan, terutama melalui hamba-Mu ini. Pakailah sebagai saluran kebenaran firman-Mu. Beritakanlah kami sambut dengan sukacita. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pembacaan firman hari ini didasarkan bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan.
hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Dan tema kita hari ini adalah Roh Kudus ku berikan padamu. Ya, seperti pada para murid waktu itu menerima Roh Kudus dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya suka sekali dengan ayat 11 yang kita baca hari ini. Sudah perhatikan. Di bagian akhir ayat 11 ini dikatakan demikian. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi memang Bapak Ibu saudara sekalian, perayaan Pentakosta adalah hari raya yang besar. Hari raya yang penting. Tidak saja bagi kita nih, saudara orang Kristen. Karena sebelum kita merayakan Pentakosta, saudara-saudara kita yang Yahudi sudah merayakannya. Yang pertama-tama, Pentakosta itu mereka rayakan dalam rangka mensyukuri turunnya 2 loh batu. Yang kedua, mereka mensyukuri panen perdana. Setelah mereka sampai ke tanah perjanjian, mulai bercocok tanam, dapat panen. Nah, disitulah dikenang terus menerus setiap tahun sebagai berkat dan karunia dari Tuhan. Nah, kalau kita Pentakosta merayakan apa, saudara? Ya memang panennya juga, terkait panennya juga, saudara. Tapi bukan panen seperti saudara-saudara kita bangsa Israel itu, tapi panen umat, panen manusia. Setelah Petrus dan teman-temannya diberi karunia oleh Roh Kudus untuk mampu berkhotbah dalam bahasa-bahasa asing, mereka bertobat, lalu ribuan orang percaya kepada Yesus. Nah, panen umat inilah saudara yang kita syukuri sebagai hari raya Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, saudara. Nah, sebetulnya saudara, tahun ini sebetulnya majelis merencanakan CD atau baptis dewasa juga dilaksanakan hari ini, saudara. Tanggal 31 Mei ini, pas Pentakosta, panen umat. Umatnya yang mana yang kita panen? Anak-anak muda kita itu, yang sudah 1 tahun mengikuti katekisasi, lalu mereka CD, atau ada yang baptis dewasa, itulah panen kita. Tapi sayang, batal tentunya. Waktu ditunda untuk sementara waktu. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Pentakosta hari raya yang besar, yang penting. Selain itu karena memang dalam bacaan kita tadi khususnya ayat 11, orang-orang itu yang bertobat itu, yang menerima Yesus itu, karena mendengar perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Nah, apa sih maksudnya, saudara? Hal besar yang Allah lakukan itu. Nah,
Para murid, saudara, fokus pada ayat 31 dan 32. Bagian yang tidak kita baca memang. Kisah Para Rasul 2 ayat 31 dan 32. Ada di layar. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus, inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan hal besar yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat? Ya ini, kebangkitan dari antara orang mati. Para murid fokus ke sana. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, kita menjadi tahu bahwa Pentakosta itu rupa-rupanya sebuah penegasan bahwa Allah yang besar, yang luar biasa itu menjadikan kita yang lemah, tak berdaya, yang tak mampu ini menjadi berdaya. Dikuatkan, diberi energi, diberi agar kita menjadi berdaya. Nah, itulah hal besar yang Tuhan lakukan lewat kebangkitan. Tanpa kebangkitan itu kita tetap lemah, kita tetap tak berdaya, kita tetap tidak mampu. Kenapa? Karena dosa menghancurkan keadaan hidup kita. Tapi dengan kebangkitan Kristus, maka kita menjadi menerima kekuatan itu. Dan seperti yang saya khotbahkan pada saat kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga hari Kamis yang lalu, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saudara bisa membacanya di sana. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima dunamai. Masih ingat saudara? Kuasa. Dunamai. Kuasa. Kita yang lemah, karena kebangkitan Kristus, membuat kita menerima kuasa. Dunamai. Kuasa apa? Kuasa untuk nindas orang, membentak orang, kuasa untuk ditakuti orang. Jadi kalau kita salah, orang yang minta maaf, bukan, saudara. Kuasa di sana adalah kuasa untuk memberi pengaruh, memberi dampak. Saya contohkan pada khotbah kenaikan Tuhan Yesus ke surga waktu itu tentang tegar, terang dan garam. Kita diminta seperti terang. Kita diminta seperti garam. Terang yang kecil saja pasti terlihat. Garam yang sedikit saja akan memberi rasa kepada masakan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat para murid menerima Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal besar juga terjadi. Jadi artinya memang Tuhan yang luar biasa ini membuat kita turut merasakan hal yang luar biasa itu. Apa yang terjadi pada saat Pentakosta, saudara? Hal besar apa yang Allah lakukan sehingga itu juga menjadi sebuah contoh penting pada orang yang mendengarkan khotbah Petrus pada waktu itu. Senolalia, ya, saudara. Masih ingat apa itu? Kemampuan berbahasa asing secara tiba-tiba. Seperti yang saya katakan tadi, para murid tiba-tiba berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang asing. Ya, dalam ayat 8, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ya, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Yunani, banyak bahasa yang tiba-tiba para murid bisa lakukan. Nah, ini menjadi hal yang penting, yang ketiga yang bisa kita renungkan dari Pentakosta ini, saudara. Cara Tuhan itu rupanya memang menjadi solusi yang paling tepat untuk kita menghadapi setiap perkara. Kalau dipikir-pikir, saudara, kenapa Tuhan pada waktu itu memberikan senolalia,
bukan glosolalia. Masih ingat saudara apa bedanya? Kalau glosolalia adalah bahasa roh, bahasa lidah, di mana kita bisa berbahasa-bahasanya Tuhan, kira-kira begitu kan saudara ya. Berbahasa roh yang kita nggak mudeng itu, yang seperti bergumam itu saudara. Bukan, tapi malah senolalia, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia. Yaitu karena kehendak Allah. Itulah cara Tuhan. Dan itu menjadi hal ketiga yang penting yang bisa kita renungkan dari Pentakosta ini. Tuhan ingin menegaskan bahwa cara Tuhan adalah pilihan bagi manusia menghadapi setiap perkara. Nah, ini bagian yang sulit nih saudara. Kenapa? Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan atau bukan? Dan lawannya, pikiran manusia. Ini pikiran manusia atau kehendak Tuhan. Bagaimana nih membedakannya nih saudara? Kalau pikiran manusia ya gampang saudara ya. Kalau dalam bacaan kita ini dicontohkan bagaimana pikiran manusia ini. Kalau saudara perhatikan bacaan kita di ayat 13. Para murid yang berkhotbah dalam berbagai bahasa itu disindir begini saudara dalam ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, itu pikiran manusia itu saudara ya. Jadi para murid yang bisa berbahasa-bahasa asing itu, mereka katakan, lagi mabuk tuh orang. Jadi bisa ngomong berbagai macam bahasa. Padahal bukan saudara ya. Nah, kata-kata semacam itu sering menjadi lawan dari kehendak Tuhan. Ya kan saudara? Seberapa sering saudara mendengar kata-kata seperti itu dari orang lain? Allah sok suci lu gitu kan. Kan Allah dosanya kecil aja kok, nggak apa-apa dikit. Nah gitu saudara ya. Nggak apa-apa kan nyoba-nyoba, kan icip-icip dan seterusnya saudara ya. Jadi bujukan-bujukan sesat ini yang katanya ini kan dosa kecil, nggak apa-apa, hati-hati saudara. Itu pikiran manusia. Itu yang membuat cara Tuhan dengan segera kita tinggalkan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan cara Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan apa? Solusi dari Tuhan apa? Yang paling sederhana adalah lewat firman-Nya, saudara. Lewat firman-Nya. Kalau saudara akrab dengan firman-Nya, saudara akan semakin cepat paham apa yang Tuhan mau. Sekali lagi saudara ya, kalau saudara akrab, dekat dengan firman-Nya, maka saudara akan segera paham dengan apa yang Tuhan mau. Nyambung, gitu kan saudara ya? Nyambung karena sering terhubung. Connect, ya, tersambung karena sering terhubung saudara. Contoh ini saudara. Sekarang ini sedang tren istilah new normal. Pernah dengar saudara? New normal. Normal baru. Normal tapi dengan keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Normal kita pasca virus COVID-19 ini beda dengan normal yang lalu. Nah, itu maksudnya saudara. Nanti setelah semua dianggap sudah selesai, kebiasaan kita akan diubah. Kita harus berdamai dengan COVID-19 ini. Kita tahu karakternya COVID-19 ini, kita kenali dia, kita akrabi dia, lalu kita bisa berdekatan, berdampingan dengan dia. Seakan-akan seperti itu saudara. Kita jadi mengerti virus ini. Nah sehingga ada new normal. Nah saudara, virus aja bisa dimengerti kok ya. Oh maunya virus ini gini. Oh lemahnya virus ini gini. Oh cara penularannya begini dan seterusnya. Sampai nanti suatu saat kita temukan vaksinnya dan kita habisi virus ini saudara. Tapi sebelum itu terjadi, kita bisa mengatasi dia. Di atasnya, kita bisa menguasai dia. Dengan new normal itu. Sekali lagi saudara, virus aja bisa kita mengerti. Setelah kita akrab. Apalagi Tuhan kita saudara. Tuhan kita menjadi mudah untuk dimengerti. Maunya, caranya, kehendaknya
kalau kita akrab dengan Dia, dan salah satunya adalah melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya Roh Kudus dikaruniakan kepada saudara, diberikan kepada saudara. Give, grace sebagai karunia. Dalam bahasa Yunani dikatakan karismata. Jadi sebagai karunia yang diberikan kepada saudara. Agar sekali lagi saudara punya kuasa. Agar saudara punya kemampuan, punya dampak di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau dalam bacaan kita tadi mulai ayat 16 sampai 21, kalau Bapak Ibu baca ulang, Petrus berkhotbah dengan cara mengutip satu kitab perjanjian lama dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Dan di sana digambarkan ketika roh Tuhan, Roh Kudus ada pada manusia, maka yang laki-laki, yang perempuan, yang taruna, yang muda, yang tua, hamba atau tuan, semua bisa melakukan hal yang hebat. Itu yang digambarkan dalam Yoel pasal 2 tadi. Dan Petrus pun mengulang hal itu, berkhotbah tentang hal itu. Bahwa kalau Roh Kudus ada padamu, maka engkau punya kuasa. Engkau punya daya, engkau punya kekuatan. Engkau akan dilengkapi. Itu bahasa yang kemudian saya pilih. Roh Kudus memperlengkapi kehidupan kita. Semua pasti menerima, saudara. Semua pasti menerima. Persoalan beda-beda. Itu maunya Tuhan, agar kita bisa saling melengkapi. Saya nggak pandai nyanyi, saya pandai menulis, melengkapi yang pandai bicara. Yang pandai bicara melengkapi yang pandai berpikir, yang pandai berpikir melengkapi yang pekerja, yang rajin bekerja, melengkapi orang yang malas, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua diberi kuasa, talenta, karunia, karismata, agar berdaya. Dan itu yang Tuhan lakukan dari dulu sampai sekarang kepada saudara. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan dengan sebuah pertanyaan. Adakah Roh Kudus dalam dirimu? Adakah Roh Kudus dalam diri saudara? Jika iya, pasti ada karyamu. Jika iya, pasti ada hasil karyamu. Saudara, memang tidak semua pekerjaan, tidak semua karya karena Roh Kudus. Tapi semua Roh Kudus memampukan umatnya untuk berkarya. Itu pasti. Tuhan sudah memberikan itu kepada saudara dan saya. Dan tunjukkan, buktikan bahwa Roh Kudus itu berkarya dalam hidup saudara. Amin. Kita bersatu hening sejenak.
bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi Jemaat, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya.
Dan saatnya kita berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh berkesempatan merayakan Pentakosta. Walau berbeda dengan tahun-tahun lalu, kami tidak bisa beribadah bersama, bertemu dengan saudara-saudara seiman, dan merayakannya. Biasanya kami akhiri dengan lelang, mengungkapkan syukur, memberi persembahan untuk kemuliaan-Mu. Mungkin kami tetap bisa melakukannya saat ini. Dan kami bisa melakukannya dari rumah masing-masing. Kami tetap mengungkapkan syukur karena rezeki yang Kau berikan, seberapapun itu. Dan terima kasih gereja sudah menyediakannya. Melalui transfer yang bisa kami lakukan, bahkan lewat handphone kami, atau kami bisa titipkan pada petugas yang ada di gereja, atau kami kumpulkan dan saatnya nanti kami bawa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berikan persembahan pada minggu-minggu di mana kami beribadah di rumah. Kami harus mengungkapkan syukur itu karena ini adalah berkat dari-Mu dan kami ingin memuliakan-Mu dengan berbagai macam cara, termasuk berikan persembahan ini. Karena melalui persembahan kami Tuhan, pelayanan ini terus berjalan, gereja-Mu terus eksis. Kami tetap melakukan pelayanan-pelayanan khususnya di saat-saat susah semacam ini. Ada banyak diakonia yang gereja kami lakukan dan kami yang di rumah, kami bisa mendukung seberapapun yang kami mampu dan bisa. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh fisiknya. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, roh kesembuhan pada mereka. Kami teringat pada Oma Evi Manangkalangi, Bapak dan Ibu Juri, Opung Ibu Ismara Sihombing, Bapak Mami Katamsi, Ibu Teresia Tambunan, Saudara Boni Saragi, dan teristimewa Pendeta Toto Subianto. Kami berdoa untuk mereka semua, Tuhan beri kesembuhan, kekuatan, kesabaran, yang terbaik Kau nyatakan. Juga kepada saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Engkaulah kesembuhan kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga dan rumah tangga kami, untuk kehidupan kami sehari-hari, kerukunan keluarga dan rumah tangga kami, khususnya keadaan ekonomi kami. Tuhan berkati, di mana di antara kami tidak lagi bekerja, tidak ada lagi penghasilan, tapi dengan kreativitas yang ada Tuhan, tolong kami untuk tetap mendatangkan rezeki dari-Mu saja. Jangan sampai kami menjatuhkan harga diri kami menjadi peminta-minta, menjadi pengemis, tapi dengan kreativitas yang ada pada kami, kami boleh menghasilkan rezeki untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kami. Berkati anak-anak kami agar dengan sabar mengikuti proses social distancing ini, tetap di rumah, dan dalam ketabahan mereka, kiranya mereka tidak kehilangan kegembiraan mereka. Satu saat nanti mereka boleh bermain kembali, sekolah kembali, bersukaria kembali. Juga kehidupan kami Tuhan, kami ingin keadaan normal kembali, walau ada hal-hal yang harus kami ubah, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kami lakukan. Tuhan, tidak mengapa, kami rindu melakukannya. Berkati majelis jemaat yang sudah merancang kegiatan-kegiatan bersama dengan media center, panitia Paskah, dan orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan, kami rindu datang ke gereja. Satu saat pasti kami datang dan beribadah dengan tata cara yang mungkin berbeda, kebiasaan yang mungkin berbeda, tapi kami rindu melakukannya. Pada saatnya nanti Tuhan atur waktu seperti yang Kau kehendaki. Secara khusus hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, pengurus komisi, aktivis,
dan juga rekan-rekan penatua, anggota majelis jemaat. Jangan sampai kami lalai akan panggilan kami. Walau dalam keadaan seperti ini Tuhan, jangan sekalipun terbersit dalam pikiran kami untuk melalaikan panggilan kami. Karena pada saat itu terjadi, maka kami mengecewakan-Mu Tuhan. Kami mengecewakan panggilan-Mu. Panggilan rohani ini harus kami jaga. Dan kami tunjukkan bahwa kami tetap memberikan pelayanan dan bertanggung jawab kepada panggilan pelayanan kami. Secara khusus bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemimpin kami agar mengambil keputusan yang terbaik, agar kami bisa terlepas, terbebas dari virus COVID-19 ini. Inilah sebagian doa-doa kami, pengharapan kami, dan kami ingin sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, sambil mengingat baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kepada kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Setelah kantong persembahan diedarkan, saudara-saudara dapat memberikan persembahan dalam wadah-wadah yang sudah disiapkan. Dan firman Tuhan sebagai dasar persembahan dibacakan dari Mazmur 96 ayatnya ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 302 ayat 1-3, Ku beri persembahan. Dengan
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami telah boleh mengungkapkan syukur kami, memberikan persembahan, sebagian daripada berkat yang Tuhan berikan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, persembahan kami yang merupakan terbaik yang kami berikan, yang kami persembahkan. Kiranya Tuhan memberkati dan dana yang boleh terkumpul ini kiranya boleh terus memberkati di sekitar kami. Boleh juga dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu, boleh juga memberikan segenap diri dan jiwa kami sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini dan kami berikan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita akan mengangkat pujian pengutusan kita dari NKB 100 ayat 1-3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang bersukacitalah merayakan Pentakosta karena Roh Kudus telah memenuhi kehidupan saudara dan terimalah berkat-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagimu. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan bagimu. Amin.